Membahas lebih lanjut mengenai pro kontra tidak dilakukannya otopsi secara menyeluruh terhadap Mirna, telah bergabung bersama kami di studio ahli forensik dari Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi, Ibu Ferial Baspet. Selamat petang, Ibu Ferial. Dan juga pakar hukum pidana dari Universitas Pelita Harapan, Bapak Jamin Ginting. Selamat petang, Pak Jamin. Pak Jamin, memang perlu kemudian harus ada visum secara keseluruhan yang kemudian dimasukkan ke dalam visum et repertum untuk kemudian membuktikan bahwa betul tidak ada peluang lain atau tidak ada kemungkinan lain bahwa tidak ada zat lain selain cyanida yang menjadi penyebab hilangnya nyawa Mirna. Iya, pada prinsipnya itu kan ahli forensik dan ahli kedokteran ya yang akan menjelaskan itu. Tapi bagi kami sebagai orang pidana, segala hal yang menyangkut tentang pembuktian guna meyakinkan hakim itu harus dilakukan. Termasuklah tadi salah satunya adalah bagaimana supaya nanti tidak menjadi debat tebal dalam persidangan, bahwasannya buktinya tidak cukup kuat atau buktinya tidak memberikan keyakinan bagi hakim. Pada umumnya saya kira yang disebut dengan forensik atau bedah itu ya harus secara paripurna. Tetapi kalau memang pelakunya dalam hal ini sudah diketahui dan akibat kematiannya karena pelaku itu saya kira nggak perlu dilakukan bedah keseluruhan karena sudah yakin ada orang yang melakukan tindak pidana, ada direct evidence, ada orang yang menyaksikan dia melakukan pembunuhan, ya. Cuma tinggal beberapa kapan dia mati, ya paling cuma itu aja yang dibutuhkan dalam rangka untuk forensik itu. Tapi dengan keadaan sekarang yang kita lihat ternyata itu yang menjadi suatu faktor menjadi modal bagi penasihat hukum untuk menyatakan beri kami keyakinan matinya orang ini karena cyanida. Nah itu yang salah satu key faktor untuk bisa meyakinkan hakim kalau menurut hakim itu menjadi suatu bukti. Jadi hal ini yang justru saya perhitungkan, seandainya lah tadi dilakukan sesuai dengan cara yang diharapkan oleh penasihat hukum, ini menjadi suatu poin yang cukup besar bagi jaksa penuntut umum untuk meyakinkan. Tetapi dengan realitas sekarang, ini juga bukan menjadi faktor alat bukti yang utama, tetapi kalau ada alat bukti lain yang lebih kuat, yang lebih mempunyai korelasi antara satu dan yang lain dan mempunyai kesesuaian, ya alat bukti itu juga tidak begitu penting, ya tidak begitu dominan. Nah, kalau persidangan yang saya amati dari awal bagaimana jaksa penuntut umum menghadirkan contohnya ahli-ahli di bidang toksin, racun, ahli yang sudah memeriksa tubuhnya dan segala macam, kelihatannya memang ada suatu persesuaian. Cuma kan saya nggak ahli di bidang racun atau ahli di bidang matinya orang. Cuma ya yang saya lihat, kalau sampai saat ini saya lihat saya masih berkeyakinan matinya pasti dengan cyanida. Bu Ferial, sebenarnya untuk sampai ke sebuah kesimpulan dalam visum et repertum, kemudian hasil otopsi, sebenarnya seperti apa? Seharusnya memang dilakukan secara menyeluruh atau kemudian sudah cukup secara parsial atau bagian-bagian tertentu saja sampai kemudian keluar kesimpulan bahwa penyebab matinya seseorang karena ini? Gini ya, jadi kalau di kedokteran itu ada istilahnya DD ya, differential diagnosis, seperti itu. Nah, misalnya orang sakit panas. Panas itu kan bisa dari malaria, bisa dari demam berdarah, bisa juga dari tipes. Nah, kemudian kan diperiksa laboratoriumnya apa? Untuk memastikan bahwa itu adalah malaria, bahwa itu adalah tipes atau demam berdarah. Ini juga demikian cyanida, untuk memastikan bahwa itu adalah cyanida, pasti perlu pemeriksaan toksikologi. Sementara toksikologinya yang dikejar hanya cyanida. Tidak dikejar yang lain-lain. Apakah tiosianat, turunan dari cyanida, apakah apa, macam-macam. Sebenarnya pemeriksaan laboratorium itu banyak gitu loh. Nah, kemudian yang kedua yang harus digarisbawahi adalah prosedur dari otopsi itu sendiri. Prosedur dari otopsi itu sendiri adalah keluarga boleh menolak, tidak masalah. Jadi yang ada adalah dilakukan atau tidak, dan tidak ada in between itu antaranya gitu loh. Otopsi parsial dan keseluruhan seharusnya tidak menjadi pilihan, hanya persoalan iya diotopsi atau tidak. Gitu. Iya, dan itu ada prosedurnya. Kalau keluarga menolak, dokter menerangkan apa efek sampingnya kalau tidak dilakukan otopsi, dan kemudian diterangkan juga pasal-pasalnya bahwa itu barang siapa bla 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 dianggap menghalang-halangi penyidikan, ada hukumannya seperti itu. Kalau setuju tidak dilakukan otopsi, dia akan tanda tangan. Tidak dilakukan otopsi. Tidak ada otopsi parsial. Dan beberapa waktu yang lalu di rumah sakit Polri sendiri sudah dicanangkan adalah
golden standar untuk otopsi, pemeriksaan mayat adalah otopsi. Otopsi itu adalah whole, seluruhnya, bukan parsial otopsi. Seperti itu. Dan bukan PMCT. Dan itu PDFI, Perhimpunan Dokter Forensik di Rumah Sakit Polri juga mengatakan seperti itu. Golden standarnya bukan PMCT, adalah whole otopsi. Secara keseluruhan? Secara keseluruhan. Karena kalau tidak secara keseluruhan, bagaimana mengatakan bahwa itu tidak ada penyakit jantung. Lah, tapi jantungnya sendiri tidak diperiksa secara mikroskopis. Dan itu adalah sesuai dengan gejala-gejala sianida. Seperti tadi dikatakan bahwa di kedokteran itu ada diferensial diagnosis. Ada diagnosa banding, seperti itu. Pak Jamin, kalau memang prosedur semacam ini dari bidang ilmu lain yang membantu pembuktian secara hukum di pengadilan tidak dilakukan, artinya tadi seharusnya secara menyeluruh, bukan pilihan antara parsial atau secara menyeluruh. Menurut Anda ini akan kemudian bisa dijadikan oleh kuasa hukum mempertanyakan hasil visum et repertum yang dibawa ke muka persidangan? Ya, kalau visum et repertum mungkin bisa dipermasalahkan. Tapi untuk membuktikan seorang bersalah atau tidak bersalah, kembali lagi kan tidak hanya itu. Alat buktinya kan banyak ya. Jadi alat bukti macam-macam. Bukan hanya itu saja. Jadi kalau merasa yakin hakim bahwasannya matinya memang adalah karena suatu alat yang digunakan untuk membunuh itu, tapi tidak dilakukan otopsi, lalu dia yakin bahwasannya matinya karena hal itu, ya saya kira hakim bisa memutuskan begitu. Asalkan minimum dalam hukum pidana itu kan dia cuma perlu dua alat bukti beserta keyakinan. Dua alat bukti ya gampang, artinya bisa dihadirkan yang sah. Masalah meyakinkan hakim ini yang sulit begitu. Bagaimana cara jaksa penuntut umum mempunyai strategi untuk meyakinkan hakim bahwa apa yang didakwakannya itu benar-benar sesuai dengan ketentuan yang ada dan benar dialah pelakunya. Kalau memang nggak yakin, kalaupun nanti contohnya begini, jaksa penuntut umum ini nggak yakin ini. Karena dilihat dari proses apa yang sudah dia lakukan, dia merasa, aduh ada hal yang kita salah ini. Bisa aja terjadi seperti itu. Tetapi jarang ya terjadi, dia terus berwibawa, lalu dia bilang dalam tuntutannya kami melepaskan bebas. Nggak ada tuntutan bebas, jarang terjadi. Walaupun keyakinannya kayaknya dia sendiri ragu begitu. Nah inilah justru yang saya katakan, dalam konteks seperti ini kita harus membuat hakim itu yakin. Salah satu hakim yakin itu kembali lagi, saya agak mengatakan berulang-ulang nih biar kita yakin lagi. Bahwasanya kalau orang membunuh itu harus punya motif, punya ada sesuatu kaitan sebab akibat orang membunuh. Apalagi nanti kasus ini sulit pembuktiannya. Pembuktian yang paling penting untuk meyakinkan hakim karena kita nggak punya alat bukti yang cukup kuat sebagai direct evidence, orang yang melihat, mendengar dan mengalami langsung, yaitu tinggal bagaimana cara mengaitkan antara hubungan antara Mirna dan Zika sehingga bisa sampai terjadi perbuatan ini. Selain motif, kalau kita fokus ke sianida yang menjadi diyakini oleh jaksa penuntut umum menjadi zat atau alat untuk menghilangkan nyawa Mirna, kemudian yang terbukti tidak ada persesuaian antara jumlah yang ditemukan, jumlah zat sianida yang ditemukan dalam lambung dengan yang diperkirakan oleh Pak Nur Samran, ahli toksikologi, sebegitu besar yang masuk ke dalam tubuh Mirna. Seperti apa seharusnya, bagaimana menjelaskan itu Bu Ferial? Apakah betul hanya karena sianida tersebut punya sifat menguap dan kemudian otopsi secara parsial dilakukan pada hari ketiga setelah dibalsem? Begini ya, jadi kan di dalam hukum pidana itu ada istilahnya beyond reasonable doubt ya. Sampai yakin betul bahwa yang mematikan adalah sianida. Nah, sementara yang dikejar-kejar di sini kan sianida. Sianida itu 0,2 yang hanya didapat dari lambung. Sementara di situ tidak dilakukan pemeriksaan apa itu turunan sianida, apakah tiosianat. Padahal tiosianat itu didapat dari darah. Sementara tadi dikatakan bahwa sudah di embalming, seperti itu. Nah, kenapa tidak dikejar? Walaupun di embalming, lakukan saja pemeriksaan. Apapun negatif finding dilaporkan. Ternyata hasilnya tiosianat, sianida tidak ada karena mayat ini sudah di embalming. Seperti itu laporannya, tapi ini tidak dilakukan. Jadi harusnya kan dikejar terus. Seperti itu. Nah ini juga saya tidak melihat juga pada pemeriksaan, seperti tadi dikatakan kan golden standarnya adalah whole otopsi, seluruh. Nah, kenapa yang dilakukan parsial otopsi? Yang jadi pertanyaan dengan sudah dikatakan bahwa golden standarnya adalah otopsi yang menyeluruh dan dilakukan otopsi adalah parsial, apakah ini yang dilakukan oleh dokter itu adalah substandar? Karena mengatakan substandarnya whole otopsi, tapi yang dilakukan parsial otopsi. Ini kan jadi pertanyaan.
Ini kan substandar pekerjaan dokter itu. Padahal kalau pekerjaan yang dilakukan secara substandar itu ada dampaknya. Apakah ada pelanggaran etik, pelanggaran disiplin, akhirnya pelanggaran hukum. Seperti itu. Nah ini kan jadi kalau sesuatu malpraktek itu makanya seperti berulang Nah, kali itu dia saya tanyakan Pak Jamin, apakah kemudian ini mengurangi daya pembuktian dari hasil autopsi yang dilakukan hanya secara parsial di muka persidangan? Ya, ini kan kasusnya kasus pembunuhan. Dan tidak ada direct evidence yang melihat, mengalami langsung. Jadi memang scientific evidence itu menjadi satu faktor, key faktor untuk yang seharusnya bisa menurut Anda dilakukan secara menentukan. paripurna lengkap, tidak ada celahnya lagi begitu? Ya, itu ya cara untuk meyakinkan hakim harusnya paripurna. Jadi segala cara harus dilakukan untuk bisa yakin hakim bahwasanya memang matinya dia adalah karena cyanida, jamnya jam berapa, pelakunya adalah siapa yang didakwakan. Bagaimana cara dia mendapatkan alat untuk melakukan kejahatan, kapan dibawa alat kejahatan itu dibawanya, dan bagaimana dia cara menggunakannya sampai dia bekerja alat itu dan dia mati, itu suatu hal yang responsif, ya, artinya yang menyeluruh begitu. Itulah yang harusnya diyakinkan. Kalau saya lihat strateginya sekarang putusnya hanya diambil mulai dari dia mati akibat Ditemukan di dalam kematian tubuh, betul. dan itu saja, tapi nggak pernah dia tarik ke belakang. Bagaimana seorang Jessica bisa mendapatkan alat untuk membunuh ini? Bagaimana dia membawanya? Apa yang dilakukannya dengan alat itu sebelum dia sampai kepada tempat terjadinya perkara itu. Menurut Anda itu faktor yang harus dijelaskan atau kemudian dibawa melalui keterangan ahli maupun keterangan saksi oleh jaksa untuk kemudian meyakinkan hakim bahwa betul Jessica. Salah satu contoh saya potong. Katanya Jessica meletakkan cyanida di dalam di dalam celana dan dimasukkan. Lalu celananya robek. Itu sudah digembos-gemboskan waktu penyidikan. Saya ikutin sekali waktu Tapi itu. sekarang asisten rumah tangganya belum. Sekarang asisten rumah tangga katanya menghilangkan celana tersebut. Pertanyaannya, kalau kita mau membuktikan adanya dia membawa dalam celana dan celana itu dibuang oleh asisten, tinggal asistennya aja dibawa untuk memberikan kesaksian di persidangan. Iya benar, saya lihat, iya robek, iya jam segini. Kan sudah menjadi keyakinan hakim. Kok hal seperti ini nggak dihadirkan di persidangan? Itu ya, maka saya tadi ke belakangnya kenapa begitu, yang harusnya bisa gampang untuk bisa menghadirkan ini, karena kan kita negara versus Jessica loh ini. Ya, negara versus Jessica. Kok di Amerika itu begitu, negara state versus siapa begitu. Nah, jadi kalau negara versus Jessica, harusnya jangan sampai nanti negara dipermalukan nggak bisa melakukan pembuktian. Ya karena punya kemampuan kan begitu. Termasuk soal otopsi parsial dan menyeluruh itu ya, Bu Ferial. Bu Ferial, ini sebenarnya seharusnya apakah ada mekanisme kemudian ini ditolak betul oleh Pak Edi tentunya untuk kemudian mempertanyakan hasil dari uji laboratorium yang kemudian dimasukkan ke dalam visum et repertum ke dokter yang mengeluarkan itu? Kalau saya melihat ya, di situ kan hasilnya ya, tulisannya visum et repertum. Tapi sebab mati menunggu pemeriksaan toksikologi. Artinya kalau saya mengkritisi ya, boleh mengkritisi ya, sebenarnya itu tulisannya, judulnya bukan visum et repertum, tapi hasil pemeriksaan sementara. Visum et repertum itu hanya sekali keluar dan sekali diberikan oleh polisi, karena sudah final. Sebentar Bu Ferial, maksud Anda di dalam surat yang dibawa ke muka persidangan tertulis bahwa menunggu hasil pemeriksaan laboratorium toksikologi dan belum ada sebab matinya, seperti itu. Karena masih menunggu. Kalau masih menunggu, tentu judulnya bukan visum et repertum, tapi hasil pemeriksaan sementara. Dan itu harus ditunggu sampai hasil pemeriksaan laboratorium keluar dan ditulis dalam visum et repertum. Seperti itu. Banyak hal secara prosedural, parsial, tidak hanya parsial atau menyeluruh, dan kemudian hasil visum et repertum yang hanya menuliskan bahwa menunggu hasil keterangan atau pemeriksaan dari ahli toksikologi. Ini kita tunggu bagaimana besok, masih ada 2 ahli lagi yang akan dihadirkan, yaitu ahli psikologi forensik Pak Sarlito, kemudian juga kriminolog Roni Niti Baskara yang akan hadir besok ya Pak Jamin. Nanti kita akan nantikan besok seperti apa sidang lanjutan dari kasus ini. Terima kasih Pak Jamin Ginting dan terima kasih Bu Ferial Basbet sudah bergabung bersama kami di Kompas.